Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Muhammad Husni Mubarak, guru SMP Negeri 1 Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan memaparkan diseminasi dan pemaparan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan juga, beliau berdua, Ibu Aan Solihati adalah fasilitator saya dan Bapak Mir'an pengajar praktik saya. Sebelumnya, saya akan tampilkan dulu rancangan tindakan aksi nyata saya. Dimulai dari latar belakang tindakan aksi nyata. Setelah menjalani pembelajaran daring selama pandemi sekitar 2 tahun, budaya positif yang sudah sekian lama berjalan di sekolah menjadi luntur. Alhasil, kemerosotan kebiasaan positif ini juga terjadi pada kemerosotan perilaku siswa, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan tindakan penyegaran akan pemahaman kembali nilai-nilai kebajikan sebagai dasar menjalankan kembali budaya positif di sekolah. Jadi, kedisiplinan yang cenderung menurun, juga sopan santun, kebiasaan baik, dan lain sebagainya. Perubahan negatif ini menuntut guru melakukan tindakan untuk memperbaiki hal-hal indisipliner ini dengan hasil yang lebih langgeng atau permanen. Posisi kontrol manajer dengan metode segitiga restitusi adalah cara yang sesuai. Berikutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, memberikan pemahaman konsep budaya positif dan alur untuk mewujudkannya, mulai dari pemahaman tentang teori kontrol, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, sampai pada implementasi segitiga restitusi dengan posisi kontrol manager. Yang kedua, menghidupkan kembali kebiasaan positif di sekolah yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan. Adapun tolak ukur keberhasilan tindakan aksi nyata saya yang pertama adalah meningkatnya pemahaman rekan sejawat tentang budaya positif. Yang kedua, meningkatnya pembiasaan positif di kelas dan sekolah. Yang ketiga, semakin tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai kebajikan dan akhlak atau karakter baik pada siswa seperti disiplin, rasa hormat, ibadah, peduli sesama dan lingkungan, tanggung jawab, dan kerjasama. Berikut ini adalah lini masa tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, saya meminta izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran dan sosialisasi baik di kelas maupun sekolah. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran dan sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran dan sosialisasi yang telah dirancang, mengenalkan konsep budaya positif kepada siswa dan sekolah beserta hasil penerapannya. Berikutnya, kesepakatan penyusunan program budaya positif dengan berkolaborasi dengan rekan guru dan pihak terkait. Yang terakhir, monitoring program evaluasi hasil, refleksi, dan tindak lanjut. Adapun dukungan yang saya butuhkan, yang pertama adalah lingkungan kelas dan sekolah yang mendukung. Yang kedua, fasilitator, pendamping, dan rekan calon guru penggerak sebagai rekan curah pendapat. Yang ketiga, ekosistem sekolah, dari kepala sekolah, rekan sejawat atau guru, dan semua pegawai yang terlibat. Berikutnya, murid sebagai subjek aksi nyata. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang mendukung. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi saya, kemudian pemaparan hasil aksi nyata saya dalam menyusun keyakinan kelas. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya, tidak sebentar, bahkan lama nanti kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berkumpul dan bertemu di dalam ruang guru ini dalam rangka berbagi ilmu dan pengetahuan. Sebelumnya yang
saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Seragi, Ibu Margiati MPD, demikian juga Bapak Ibu rekan-rekan guru yang berbahagia. Izinkan saya di sini sedikit membagikan apa yang sudah saya baca-baca Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif. Namun demikian, sebelum dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu hal. Yang pertama, saya itu sebenarnya rugi Bapak Ibu untuk berbicara di depan Bapak Ibu semua, mengingat saya pribadi bukan berlatar belakang pendidikan ya, jadi dari sastra Inggris, sarjana sastra. Oleh karena itu ilmu yang berkaitan dengan kependidikan, misal profesionalisme, pedagogis itu jauh lebih minim dibandingkan Bapak Ibu yang ada di sini. Yang kedua, setelah mempelajari menjalani pendidikan guru penggerak ini, dan saya sangat menyadari bahwa tidak bisa berjalan sendiri, jelas tidak bisa, dan sayalah di sini yang membutuhkan bantuan Bapak Ibu, baik berupa masukan, kritik maupun nanti kinerja bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, apabila dalam penyampaian ada kekurangan, kemudian ada yang keliru, mohon tidak usah sungkan-sungkan untuk memberi masukan maupun kritikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak Ibu ya, saya mulai. Untuk memulainya, izinkan saya menayangkan video ini yang sudah saya share di Gayeng ya. Namun demikian tidak ada salahnya kita saksikan kembali. Mohon izin saya tayangkan. Ini apa? Angka 95. Ini apa? Itu. Sekarang saya ingin kamu mengubah 9 menjadi 6 dengan menggunakan spidol ini dalam satu garisan. Salah. Sekali lagi. Salah. Salah. Sekarang perhatikan baik-baik. Oh iya ya. Jadi artinya pikiranmu akan membatasi kemampuanmu. Kenapa di awal kamu bingung dan nggak bisa? Ya karena di awal kamu sudah membatasi pikiranmu sendiri bahwa angka ini adalah angka Romawi dan jawabannya pasti bukan angka Romawi. Tapi kalau kamu mau membuka pikiran dan melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kamu akan bisa menemukan banyak cara. Buka pikiranmu, maka potensi dirimu juga akan terbuka. Oke? Demikian Bapak Ibu video pembuka. Semoga kita nantinya juga bisa bersama-sama membuka pikiran ya, mohon maaf, untuk menerima hal-hal baru yang saya juga dapatkan, dan harapannya bisa di-sharingkan dengan Bapak Ibu semua. Mohon maaf saya di sini hanya sebagai penyampai atau pembaca ya, untuk pertanyaan dan pertanyaan yang nanti mungkin muncul dan belum bisa saya jawab, mohon untuk dimaklumi. Nah, kita mulai dari elaborasi pemahaman budaya positif Bapak Ibu. Bisa skip saja. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi utama, ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan ketiga pertanyaan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu boleh batin atau boleh dijawab. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya jawaban, nanti kita akan lihat ke depan apakah sesuai atau tidak. Nah,
topik di sini terdiri dari 6 macam. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal sampai pada restitusi, segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu, semoga waktunya cukup. Nah, mulai dari pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, Bapak Ibu, ada semacam permainan ya. Bapak Ibu bersama rekan, bisa berpasang-pasangan, bisa dipraktekkan, bisa juga diangan-angan dengan permainan cobalah buka. Bapak Ibu mengepalkan tangan, beranggapan bahwa di dalam kepala Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan. Jangan sampai terlepas, terbuka apalagi terlepas. Nah, tugas rekan Bapak Ibu itu adalah memaksa untuk membukanya. Boleh dengan bujukan, boleh dengan intimidasi, boleh dengan ancaman ya, boleh dengan diiming-imingi sejumlah uang sampai terbuka kalau bisa. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisa jadi jawabannya berbeda-beda ya untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah saya ingin mengetahui dan Bapak Ibu bisa menyimpulkan kira-kira yang memegang kendali dari kepala tangan Bapak Ibu itu siapa? Bapak Ibu sendiri atau teman Bapak Ibu? Sendiri ya? Oke, terima kasih. Saya kira untuk jawaban yang kedua seragam. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Saya harus hati-hati mengucapkannya Bapak Ibu ya, teori kontrol. Nah, dari teori stimulus respon kita akan mencoba hal baru, teori kontrol aman. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selama ini Bapak Ibu menganggap saya bisa mengontrol murid saya. Ternyata menurut teori kontrol ini adalah ilusi atau semu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan anak bersalah kemudian dipojokkan sampai anak benar-benar saya merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter baik anak. Ternyata menurut teori kontrol ini hanya ilusi atau semu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif seperti pemberian hadiah, pemberian pujian yang berlebihan ataupun sanjungan efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Itu menurut teori kontrol semuanya ilusi. Nah, sekarang perubahan paradigmanya dari stimulus respon menuju teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bisa berhubungan dengan permainan awal tadi ya Bapak Ibu. Menurut stimulus respon yang sebelah kiri dibandingkan dengan teori kontrol, kita bandingkan Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang sebelah kiri, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda atau Bapak Ibu sendiri atau murid-murid kita sendiri yang bisa mengontrol diri mereka. Kemudian sebelah kiri, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Apabila gagal dibujuk ya dipaksa, kalau perlu diancam dengan hukuman. Menurut teori stimulus respon, diberi stimulus berupa hukuman, anak merespon dengan mentaati. Sebenarnya itu ilusi menurut teori kontrol. Nah, sedangkan teori kontrol mengatakan kolaborasi atau konsensus kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru Bapak Ibu. Sebelah kiri menyatakan model berpikir menang kalah. Saya menang, kamu kalah. Saya harus dituruti, kamu harus nurut. Kalau menurut teori kontrol, kita berpikir menang-menang. Kamu memenuhi
tujuan kamu, kebutuhan kamu, dan saya juga mendapatkan harapan saya. Begitu Bapak Ibu. Next, nah di sini disiplin positif menurut buku teori kontrol atau berkembang menjadi teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sinilah makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita atau potensi yang ada pada anak agar tercapai tujuan mulia. Nah, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nanti yang mendorong disiplin positif itu adalah nilai-nilai berharga yang kita yakini itu Bapak Ibu. Oke, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku buruk dari anak didik kita juga memiliki tujuan Bapak Ibu. Nah, apa sih motivasinya? Ada 3 macam teori, menurut teori kontrol ini ada 3 motivasi dari setiap tindakan. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang keduanya merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar atau merupakan rangsangan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang merupakan motivasi intrinsik dari dalam yang diinisiasi oleh nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya kita akan turunkan menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian menurut Dr. William Glasser, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, menurut buku tersebut ada 5 posisi kontrol yang nanti diperankan oleh kita, baik dalam menangani siswa, menangani keluarga, atau menangani orang lain, begitu Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, inilah nanti yang kita harapkan kita bisa memposisikan diri kita dalam mengontrol siswa ataupun bisa diterapkan di keluarga sebagai manajer Bapak Ibu, dengan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Nah, berikutnya menurut buku tersebut realitas atau kebutuhan kita berbeda Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan kebutuhan orang lain sama dengan kebutuhan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kebutuhan akan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Oke. Saya terlalu cepat betul Bapak Ibu? Tidak ya, untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Nah, untuk mengetahui disiplin positif, kita ketahui dulu Bapak Ibu, apa sih sebenarnya makna disiplin itu? Disiplin itu awal katanya berupa positif sebenarnya, semula Bapak Ibu. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Juga berasal dari kata ini berkonotasi dengan disiplinnya dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai, nilai-nilai apa yang dihargai orang tersebut. Namun dalam budaya kita akhirnya makna disiplin ini bergeser Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, baik dengan hukuman, dengan bujukan, dengan kata-kata yang menyakitkan atau apapun itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Begitu Bapak Ibu. Baik. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif, kita perlu memahami Bapak Ibu dan mengerti nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini bersifat universal Bapak Ibu, diakui oleh lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut Dr. William Glasser ya,
setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, yaitu motivasi dari dalam, akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam tersebut untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Diane Goshen yang dia menyimpulkan berdasarkan teori kontrol dari bukunya Dr. William Glasser. Nah, di Indonesia, khususnya Kemdikbudristek, mengambil nilai-nilai kebajikan universal berupa profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 macam nilai kebajikan tersebut, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sampai dengan kreatif, Bapak Ibu. Nah, nilai ini bisa diterima lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Oke. Sekarang kita ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya dilandasi oleh pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini takut ada ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi kedua yang lebih baik, masih lebih baik, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang terbaik adalah motivasi internal. Ini yang merupakan tujuan disiplin positif, Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan hal baik ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, kita didasari oleh filosofi dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita berusaha memerdekakan anak supaya anak cakap memerintah diri mereka sendiri tanpa dihukum, tanpa diancam, tanpa diiringi, Bapak Ibu. Oke. Next, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ketahui apa sih itu restitusi yang nanti akan kita pedomani dalam mengontrol anak dalam sebagai posisi manajer, Bapak Ibu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, Bapak Ibu, dengan karakter yang lebih kuat. Tidak malah menjauhkan anak ya. Sebagai contoh, Bapak Ibu, anak melakukan kesalahan terus diusir, itu malah menjauhkan dari kelompok anak-anak yang benar. Akan tetapi kalau ini mengembalikan kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya. Entah mereka ingin menjadi orang disiplin, menjadi orang yang baik, yang menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi, bisa jadi Bapak Ibu sudah melakukannya, ya. Namun demikian walaupun tidak membaca, tapi naluri-naluri guru ini biasanya sudah memiliki ciri-ciri restitusi. Restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian restitusi malah memperbaiki hubungan, Bapak Ibu. Bukan ketika anak bersalah kemudian diatasi, murid malah membenci gurunya, bukan seperti itu, tapi malah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, Bapak Ibu, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Anak dibuat untuk merefleksi kesalahannya. Yang berikutnya, yang kelima, mohon maaf salah nomor ini, Bapak Ibu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan bahkan tindakan kesalahan tadi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan salahnya, ya. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusinya apa. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, sekarang kita akan mempelajari yang namanya keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Nah, mengapa kita
memerlukan keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita ada 3 pertanyaan Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu jawab atau bisa Bapak Ibu angan-angan ya. Mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Padahal Bapak Ibu leluasa ya, boleh memakai, boleh tidak. Apakah takut kena semprit atau tilang elektronik, atau karena Bapak Ibu mempercayai bahwa dengan demikian saya akan memperoleh keselamatan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M ya, saat pandemi menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Bahkan ketika pandemi masih tinggi-tingginya, sangat takut ya Bapak Ibu ya untuk tidak menjaga jarak ini. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, atau pada saat masuk kerja, atau untuk siswa pada saat masuk kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang Bapak Ibu dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, untuk nomor 2, saya kira Bapak Ibu setuju bahwa dengan demikian saya akan selamat dari penyakit. Itu yang namanya nilai-nilai kebajikan yang diterima semua lintas bahasa, agama, dan latar belakang. Yang ketiga, datang tepat waktu. Bapak Ibu tentunya ya, saya menghargai diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Next, nah seperti ini Bapak Ibu, apabila bisa digambarkan ya, peraturan kelas atau peraturan sekolah wajib mutlak ada. Namun demikian, dari peraturan itu apa sih nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya? Nah, kita diminta untuk menyaring intisari dari kebajikan ini apa. Kemudian setelah kebajikan itu disepakati bersama menjadi keyakinan kelas yang ingin dituju. Nah, setelah keyakinan kelas terbentuk, anak-anak maupun warga sekolah bertindak berdasarkan nilai keyakinan itu, maka yang tercipta adalah lingkungan positif dengan pembiasaan positif. Tidak ada gangguan-gangguan yang menyebabkan ketakutan, perasaan mencekam, ketidaknyamanan. Dan akhirnya ketika pembiasaan positif itu berjalan, akan menjadi karakter dan membentuk budaya positif Bapak Ibu. Next, berikutnya ada 2 macam keyakinan atau peraturan menurut Bapak Ibu semua. Mana yang merupakan peraturan dan mana yang merupakan keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Mohon masukannya ini. Yang peraturan yang sebelah kiri atau kanan Bapak Ibu? Iya, yang sebelah kiri sebelah kiri Bapak Ibu itu peraturan ya, harus datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Sebelah kanan ini nilai yang merupakan keyakinan kelas, yaitu ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati di sebelah kanan. Saling menyayangi, semangat belajar, kami adalah murid yang peduli dengan teman-teman. Oke. Nah, Bapak Ibu ada peraturan di sebelah kiri. Coba Bapak Ibu, saya minta tolong ya untuk menebak keyakinan kelas apa yang bisa disebutkan di sebelah kanannya, atau nilai-nilai kebajikan apa yang bisa disebutkan di sebelah kanan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Wah, ternyata perlu juga Aris ya seperti itu untuk membangunkan ya. Terima kasih Mas. Yang bangun tambah mulai, yang ngantuk tambah tidak ngantuk. Terima kasih Pak Aris. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, keyakinan yang ada di sebelah kanan apa ini Bapak Ibu? Nilai apa? Kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab. Oke. Kita nanti akan lihat ya Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa ini, atau keyakinan kelas apa yang bisa kita ambil dari peraturan di sebelah kiri? Dilarang mengganggu orang lain. Nilai toleransi. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, menurut Pak Aris ini disiplin. Dilarang melakukan kekerasan.
Ini keyakinan kelas yang bisa dibuat. Ya, Bu Ismi. Oh, manusiawi atau keselamatan mungkin ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan dan keselamatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Ini nilai menghargai atau menghormati. Baik. Menggunakan masker. Kesehatan ya Pak Aris, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Baik. Kita bisa lihat Bapak Ibu jawabannya. Nah, itu Bapak Ibu keyakinan kelas yang terkandung di dalam peraturan tadi. Tanggung jawab, menghormati orang lain, banyak yang betul ya, karena Bapak Ibu memang sebenarnya tahu di dalam aturan itu ada nilai-nilai keyakinan kelas apa atau kebajikan apa yang bisa saya pedomani supaya siswa termotivasi untuk bertindak sesuai peraturan itu. Nah, oke, kita next Bapak Ibu ya. Nah, ini ada perubahan Bapak Ibu dari modul modul kami guru penggerak. Ini perlu kami sampaikan. Pengaruh penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu menurut buku teori kontrol itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hukuman. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, tulisannya di sini jadi kacau seperti ini, padahal awalnya tidak seperti ini. Kemudian dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sedikit gambaran Bapak Ibu, ada sebuah kasus di mana ada seorang mahasiswa yang menulis tulisan ya, jurnal, kemudian jurnalnya dimuat ya di sebuah majalah universitas. Nah, dia bersemangat sekali menulisnya karena dimuat. Pada suatu tempo tulisannya tidak dimuat lagi. Ternyata dia kecewa, kemudian tidak lagi bersemangat untuk menulis, atau menulis tapi dengan kualitas yang tidak sebagus awalnya Bapak Ibu. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini ada sekelompok siswa yang diminta oleh gurunya untuk menyimpulkan perbedaan pada dua gambar. Yang sebagian siswa diiming-imingi hadiah, yang sebagian siswa tidak, hanya diperintah saja. Ternyata Bapak Ibu yang malah banyak menemukan kesalahan adalah siswa yang diiming-imingi hadiah. Nah, ternyata mereka kualitasnya menurun. Di sini bisa diketahui bahwa fokusnya yang tadinya untuk mencari ilmu atau melakukan proses pembelajaran menjadi terbelah karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, jadi kalau seperti ini, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah ketika anak bisa melakukan sesuatu itulah penghargaan bagi mereka sebenarnya Bapak Ibu. Oke. Next sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Kelima-limanya ini bukan merupakan urutan ya Bapak Ibu, namun demikian porsinya berbeda-beda. Bisa ada yang lebih tinggi kebutuhan akan penguasaannya, ada yang lebih tinggi kebutuhan akan kesenangannya, dan lain sebagainya, dan bermacam-macam ya. Bisa digambarkan dalam kasus seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya ada seorang anak bernama Doni dari kelas 2B. Nah, Doni ini membuat Ibu Ani pusing karena sudah berulang kali dilaporkan Doni merampas bekal makan siang teman-temannya. Nah, ketika Bu Ani memanggil Doni, menanyakan mengapa Doni melakukan itu. Nah, jawaban Doni ini bisa ada 5 alternatif jawaban Bapak Ibu. Alasannya yang pertama adalah kalau Doni mengatakan
Ibu, saya melakukan ini karena ibu saya tidak mampu memberikan saya bekal makan siang, maka saya merampas atau meminta dengan paksa makan siang teman-teman saya. Maka di sini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Nah, kemudian yang kedua bisa berupa jawaban, ibu, saya meminta paksa makanan teman-teman saya karena saya senang melihat ekspresi dia ketika dia ketakutan saya paksa. Nah, di sini berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan karena dia menikmati ekspresi ketakutan teman-temannya, namun dengan cara tindakan yang keliru. Nah, kemudian alternatif jawaban ketiga, Bapak Ibu, apabila Doni menjawab seperti ini, Bapak Ibu, saya melakukan ini karena saya senang ketika Ibu Ani memanggil saya, kemudian saya merasa diperhatikan, saya merasa mendapat perhatian khusus. Berarti Doni membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian apabila alternatif jawabannya keempat, Ibu, saya melakukan ini karena saya bosan. Sudah berulang kali ibu saya hanya memberikan bekal berupa tahu dan tempe. Maka Doni di sini membutuhkan pilihan lain. Dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, Bapak Ibu. Nah, apabila jawaban terakhir Doni seperti ini, Ibu, saya melakukan ini karena saya senang teman-teman menganggap saya mampu mengalahkan teman saya mampu memaksa teman saya. Maka di sini yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan penguasaan, ya, pengakuan akan penguasaan. Oke, berikutnya Bapak Ibu, nah ini adalah 5 posisi kontrol, ya Bapak Ibu, dalam bukunya Diane tadi Dr. William Glasser. Nah, 5 posisi kontrol seperti ini ya Bapak Ibu, ada dibedakan menurut tabel berikut: motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar, dan ada identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, dan ada identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Nah, untuk penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, memojokkan Bapak Ibu, kemudian menyakiti, menyindir, memberi tekanan batin atau hati pada anak. Kemudian membuat orang merasa bersalah, Bapak Ibu, guru bisa berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa sama kamu, yang mengakibatkan anak merasa bersalah, menyalahkan diri akibat perbuatan dia. Bapak atau ibu guru tersebut ditegur, ya. Kemudian posisi sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, seperti membantu dengan sedikit humor, keakraban, seperti itu. Untuk pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, ini pedomannya pada aturan kalau pemantau itu. Lalu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian guru berkata, untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini ancaman Bapak Ibu atau intimidasi yang memberikan ketakutan pada anak. Nah, disinilah anak tidak bisa belajar Bapak Ibu. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres gara-gara kamu. Nah, inilah yang membuat anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Ini kata-katanya lebih halus Bapak Ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, seperti itu. Maka anak merasa diakrabi, merasa diterima, begitu. Kemudian sebagai pemantau, nadanya datar, tidak terlalu keras dan tidak akrab. Apa peraturannya? Nah, sedangkan sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, sedangkan hasil untuk penghukum bisa menyebabkan anak memberontak Bapak Ibu, menyalahkan orang lain dengan berbohong, kemudian menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong untuk membuat orang merasa bersalah supaya anak tersebut tidak mengecewakan
ibu gurunya. Nah, sedangkan hasilnya untuk yang sebagai teman ketergantungan. Jadi anak di sini akan bergantung Bapak Ibu pada Bapak Ibu guru tertentu. Namun demikian untuk Bapak Ibu guru A, B, C dan D atau yang lain, maka dia tidak akan melakukan peraturan yang sama karena tidak diterima sebagai teman, ya. Kemudian sebagai pemantau, anak bisa menyesuaikan diri karena yang menjadi acuan adalah aturan bila diawasi. Bila tidak, bisa jadi anak tidak melakukan konsekuensi itu, Bapak Ibu. Nah, sedangkan manajer, anak menguatkan pribadinya dengan tindakan positif yang memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Nah, ini nilai plusnya di sini, Bapak Ibu. Sedangkan kaitan dengan dunia berkualitas itu adalah dunia di mana anak atau kita menganggap sangat penting. Di dalamnya ini adalah ada orang, barang, sesuatu, keyakinan yang sangat penting. Nah, untuk sebagai penghukum, murid akan meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas mereka karena menganggap, ya mohon maaf ya, dalam tanda kutip sebagai penghukum. Bahasa kasarnya ada lagi sebagai algojo misalnya. Nah, sedangkan pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Akan mengingat, aduh saya sudah mengecewakan Bapak Ibu guru itu, lain kali tidak akan saya ulangi. Nah, kemudian sedangkan sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, ya, karena diterima dalam keadaan positif. Sedangkan pemantau, murid meletakkan guru, kemudian peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu, sesuai dengan posisi kontrol yang kita lakukan. Nah, sedangkan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Mereka meletakkan dirinya sendiri, ya, bahwa saya ini berharga, saya ini orang yang penting, ya, bisa melakukan hal-hal yang baik, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini untuk murid-murid yang terbiasa mendapatkan hukuman dan mereka sudah kebal, Bapak Ibu, baik hukuman fisik maupun psikis, ya, kata-kata. Itu efek negatifnya. Yang sudah kalau seperti ini tidak bisa ditangani lagi, Bapak Ibu, ya. Kecuali hukuman yang lebih berat, misalkan dengan diskorsing, dikeluarkan dan lain sebagainya, akan menambah semakin beratnya hukuman atau efek jerah di sini. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, maka murid akan mengatakan, maafkan saya, karena merasa bahwa karena diri murid tersebutlah Bapak Ibu guru ini ditegur, ya, merasa melakukan kesalahan. Sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman, ternyata begitu. Nah, ini akibatnya apabila Bapak Ibu guru yang dijadikan sebagai teman, dia tidak lagi membantu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Next, sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini hitung-hitungan. Kalau pemantau ada reward apa, ada konsekuensi apa, ya, gitu kalau saya menaati dan melanggar peraturan tersebut. Sedangkan sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh anak pada dirinya sendiri, sehingga di sini melatih anak untuk merdeka, ya, mencari solusi sendiri, mandiri, untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dibuatnya. Nah, dampak pada murid untuk hukuman, anak akan mengulangi kesalahan lagi karena hukuman sudah dilakukan dan tidak apa-apa, paling seperti itu hukumannya. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah, maka murid akan menjadi rendah diri. Ini bisa lebih berbahaya daripada penghukum Bapak Ibu, karena lama-lama kalau ada Bapak guru A, Ibu guru B, C, D dan seterusnya menyalahkan anak tersebut, membuat anak merasa bersalah gara-gara kamu Bapak Ibu akhirnya ditegur Pak Kepala Sekolah.
Bapak Ibu guru B juga mengatakan gara-gara kamu nih, ibu akhirnya tidak bisa melakukan ini, tersita waktunya. Maka anak, semakin banyak guru yang mengatakan itu akan mendapatkan tekanan batin bahwa anak bisa rendah diri, merasa dia tidak ada gunanya, penyebab semua kesalahan. Ini efeknya bisa sangat berbahaya daripada dihukum Bapak Ibu. Kalau hukuman fisik sudah selesai ya sudah. Kalau psikis ini akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut, lebih berbahaya Bapak Ibu. Nah kemudian sebagai teman, anak akan lemah, tidak mandiri atau tergantung oleh Bapak Ibu guru tertentu yang dia anggap sebagai temannya. Nah ini juga tidak baik Bapak Ibu. Sedangkan pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang berlaku sesuai peraturan. Nah sedangkan sebagai manajer, maka anak dilatih untuk mengevaluasi diri, ya, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, disinilah yang melatih anak untuk kreatif, bertanggung jawab, mandiri memperbaiki kesalahannya. Baik. Nah ini seharusnya ditebak oleh Bapak Ibu ya, tapi untuk mempersingkat waktu langsung saja. Ini ada pernyataan-pernyataan di sebelah kiri dan siapa yang mengatakan atau posisi kontrol apa yang diambil oleh orang yang mengatakannya. Sebelah kiri mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini sebagai pembuat orang merasa bersalah gitu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum ya, menghukum dengan cara verbal. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini dengan bahasa yang halus sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Ada reward and punishment. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini posisi kontrolnya sebagai manajer ya, memancing anak dengan pertanyaan ini supaya anak bisa mengatur dirinya sebagai manajer. Nah kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum ya, mengejudge anak dengan kata-kata yang belum tentu benar ya, memojokkan, kamu selalu yang paling terakhir dengan nada yang kasar. Oke, next. Kemudian, nah kita diminta untuk bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nah disinilah paling tidak posisi kontrol minimal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah dari tadinya penghukum kemudian bergerak menjadi pemantau dan harapannya menjadi manajer Bapak Ibu. Nah oke, next. Nah sekarang segitiga restitusi ini adalah pedoman kita dalam melakukan kontrol ya terhadap anak dan mengambil posisi sebagai manajer. Nah segitiga restitusi itu diambil dari bukunya Diane Goshen Bapak Ibu ya, Restitution, Restructuring, School Discipline begitu. Nah ada 3 tahapan yang harus kita lakukan untuk menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu dan posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah di sini kita diminta untuk menstabilkan psikis anak ya, keadaan psikis anak, bahwa anak di sini tidak merasa tertekan, tidak merasa bersalah, tidak merasa akan dihukum begitu, cemas, tidak Bapak Ibu ya. Dengan mengatakan perkataan seperti ini contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah ini kata-kata ini, posisi tindakan ini dilakukan supaya anak bisa melakukan pembelajaran dari kesalahan. Karena dalam keadaan tertekan, anak tidak akan bisa melakukan pembelajaran seperti kata Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Kemudian langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Nah kita diminta mencari tahu Bapak Ibu, jangan dilepas pada menstabilkan identitas saja. Kalau sudah stabil didiamkan, nanti anak pikirnya, wah saya melakukan ini ternyata tidak apa-apa ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita ketahui dulu apa sih motivasi kamu atau alasan kamu melakukan ini. Nah tentunya dengan perkataan seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah ini bisa seperti itu Bapak Ibu. Misalnya anak
melakukan tindakan seperti Doni tadi, ibu saya melakukan ini karena ibu saya tidak mampu memberi bekal kepada saya. Nah, maka ibu guru bisa menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan bekal kamu untuk makan siang hari ini. Nah, nanti Doni dibantu untuk mencari solusi. Lalu setelah itu kita diminta untuk mengembalikan anak pada nilai-nilai yang sudah disepakati. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, Doni? Misalnya, Doni bisa mengatakan bahwa ya kita harus menghargai teman, menghargai orang lain. Oleh karena itu, ya kamu harus menghargai teman kamu dengan tidak melakukan ini. Kalau kamu sudah memperbaiki kesalahanmu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti Doni bisa mengatakan, saya menjadi anak yang baik, yang menghargai teman. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu caranya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu? Nah, ini Bapak Ibu ya, kata-kata yang bisa diucapkan untuk menstabilkan identitas anak. Oke, next. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, ini dimaksudkan adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika dia melakukan kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu ya, dia dilatih untuk kritis terhadap kebutuhan dirinya sendiri. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia punya tujuan, yaitu memenuhi basic needs. Apakah itu power ya tadi, penguasaan, atau freedom, kebebasan, atau love and belonging, rasa cinta dan diterima, atau fun, kesenangan, atau survival untuk bertahan hidup. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dari tindakan ini misalnya? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, dan sikap yang positif tentunya. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menyakiti atau memukul? Nah, ini misalkan pada kasus anak yang bertengkar, berselisih pendapat Bapak Ibu, atau berkelahi ya, adu fisik. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini juga salah satu untuk memvalidasi kebutuhan anak. Next, kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru bisa mengatakan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Mohon maaf. Nah, ini dilakukan setelah kita membentuk keyakinan kelas dengan anak-anak Bapak Ibu. Jadi ketika terjadi kesepakatan ya, mereka sendiri berarti akan merasa diharapkan bertanggung jawab ya untuk melaksanakan keyakinan kelas itu. Kemudian dengan pertanyaan, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, next, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, oke. Kita skip saja ya Bapak Ibu karena waktunya sudah mepet. Ini nanti saya share bahannya di grup humas, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nah, kemudian ini sedikit Bapak Ibu ya, aksi nyata saya. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak pintar dalam mengemas kegiatan ataupun mengemas dokumentasi ya. Penyusunan keyakinan kelas yang pertama adalah dengan kegiatan curah pendapat Bapak Ibu. Nah, tentunya kondisi kelas
saya dan kondisi kelas Bapak Ibu yang lain ya, semua yang ada di sini tentunya berbeda. Keadaannya berbeda, maka peraturan kelas yang dibutuhkan juga berbeda, nggak sama. Tapi nggak masalah Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah anak diminta untuk menganalisis kebutuhan apa, peraturan apa yang dibutuhkan di kelas yang bersangkutan. Nah, di sini kami melakukannya dengan cara siswa menulis peraturan kelas yang diharapkan pada kertas kecil Bapak Ibu. Nah, setelah itu kami meminta siswa untuk mengumpulkan. Nah, ini dikumpulkan. Nah, kemudian berikutnya kami mengelompokkan Bapak Ibu. Kita diminta mengelompokkan peraturan kelas yang serupa. Nah, setelah saya kelompokkan di sini ada sekitar 6 ya. Dan yang paling banyak ini Bapak Ibu yang di kolom sebelah kiri, ini ternyata membuli nama orang tua. Jadi misalkan ada anak yang orang tuanya namanya Darto, maka dia dipanggil To Darto gitu. Nanti temannya juga balas Bapak Ibu. Nah, jadi dengan seperti itu maka dia akan merasa sangat dihina ya, tidak dihargai orang tuanya. Nah, ternyata ini yang menjadikan kelas tersebut tidak nyaman Bapak Ibu. Nah, inilah akhirnya menurut mayoritas dari kelas saya, peraturan yang dibutuhkan adalah tidak boleh membuli nama orang tua. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, setelah dirangkum kita menulis rangkuman peraturan yang sudah kita susun di depan kelas. Ini anak-anak menulis sendiri. Diharapkan kita nanti bisa menimbulkan rasa tanggung jawab ya, bahwa aturan ini dibuat oleh anak bersama gurunya, kemudian anak menulis sendiri. Oke. Nah, setelah itu peraturan yang masih ada kalimat negatifnya kita ubah menjadi redaksi positif Bapak Ibu, karena tujuannya untuk membentuk disiplin positif. Maka di sini kita berusaha membuat situasi yang positif gitu. Nah, misalnya dilarang masuk kelas terlambat, maka diubah menjadi masuk kelas tepat waktu. Nah, itu kan malah lebih bernada positif Bapak Ibu. Oke. Nah, iklimnya harus positif ya. Kemudian yang keempat, kegiatan curah pendapat menentukan nilai. Nah, setelah peraturan ditulis, kita mengambil intisari nilai kebajikan apa yang dituju dari peraturan yang sudah disusun bersama anak tersebut Bapak Ibu. Oke, nah seperti inilah hasil dari kesepakatan kelas yang coba kami lakukan bersama anak ya. Kemudian kita turunkan lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas ini atau kontrak belajar ini atau aturan ya, tentunya ada konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, sedangkan keyakinan lah ini yang nanti mencoba kita tanamkan kepada siswa-siswi kita Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini adalah implementasi pada masalah kasus di kelas saya. Kita nanti bisa saksikan ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini kabelnya belum dipasang.
tidak tahu sama ini, tidak tahu sebenarnya. Kenapa kamu tidak segera masih ada ya? Apa itu? Oh betul sah, boleh sah. Kalau saya belum tahu nih, kamu kan udah tahu ilmu Tuhan. Apa sih motivasi kamu untuk tahan kamu sendiri? Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kami potong ya karena terlalu panjang. Ringkasnya begini Bapak Ibu, setelah saya tanya alasan dia melakukan itu, mempertahankan rambutnya sampai 3 kali ditegur saja tidak segera mencukur, ternyata dia punya pengalaman buruk Bapak Ibu. Diejek oleh temannya karena rambutnya pendek, ya dia ternyata anak yang sangat sensitif. Nah kemudian saya berpikir seperti ini, gimana ya nanti kalau dia merasa seperti itu, trauma diejek, kemudian saya pojokkan lagi di situ. Dasar anak bandel tidak mau segera melakukan apa yang saya perintahkan, mau bandel banget. Nah, bagaimana perasaannya seperti itu Bapak Ibu? Nah, setelah saya mengetahui segitiga restitusi ini, saya coba menerapkannya, dan ternyata alhamdulillah dia bisa menerima dan dia akhirnya mencukur rambut. Dan setelah itu saya tanya Bapak Ibu, nah demikian yang diungkapkan dia. Saya dulu itu di Jawa, kelas 87, absen 31. Kesan saya setelah tahun ini, saya ingin tahu tentang diri saya sendiri, dengan apa yang saya miliki, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menutupi kesalahan saya, seperti rambut yang potong dengan syukur dan aturan yang ada di sekolah. Saya tahu bahwa nanti saya akan menjadi orang yang disiplin, lebih percaya diri, rapi, dan saya mendapatkan teman yang lebih banyak. Saya bisa menjadikan kau ini sebagai tempat untuk curhat dan mengobrol tentang masalah saya. Sekian, terima kasih. Nah, demikianlah Bapak Ibu pengalaman saya menerapkan segitiga restitusi sebagai manajer. Nah, harapan kami di kelas Bapak Ibu semua menerapkan yang namanya kesepakatan kelas atau kontrak belajar yang memang dibentuk oleh siswa-siswi bersama dengan Bapak Ibu. Nah, kemudian diambil nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya, dan setelah itu dipajang di sosial media masing-masing. Nah, harapannya di SMP Negeri 1 Sragi ini punya sosial media, misalnya Instagram ya, nanti Bapak Ibu bisa punya Instagram sendiri-sendiri. Kemudian aksi-aksi penyusunan kesepakatan belajar, pembuatan keyakinan kelas di-upload, kemudian di-tag ya SMP 1 Sragi, supaya anak-anak juga bisa melihat dan akhirnya membudaya Bapak Ibu. Keyakinan itu bisa diulang-ulang, diingat-ingat untuk dipedomani oleh anak-anak dalam melakukan tindakan. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Namun demikian ada sedikit kesimpulan ya Bapak Ibu yang perlu sekali kami bacakan supaya tidak salah paham. Yang pertama, guru dituntut memahami dan menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Nah, kemudian kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu dalam
punya dasar-dasar pendidikan. Nah, kemudian suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat Bapak Ibu, selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi Bapak Ibu. Sebagaimana tanaman padi yang kelebihan pupuk, ya, kelebihan air, atau mendapatkan sinar matahari yang terus-menerus tanpa ada istirahatnya. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid tadi. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, ini kata-kata Gajah Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kemudian belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir Bapak Ibu, dan bila perlu tidak usah digunakan sama sekali. Jadi yang namanya reward dan hukuman tetap ada, karena sesuatu atau aturan itu pasti harus ada untuk membuat orang merasa bahwa waspada, ya, supaya tidak mendapat hukuman. Tapi itu adalah disiplin negatif yang paling rendah. Nah, kita berusaha sebagai Bapak Ibu guru memposisikan diri sebagai manajer yang harapannya nanti disiplin itu tumbuh dari diri sendiri, dari dalam sendiri, yang sifatnya lebih permanen, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari putra-putri atau anak-anak murid kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebagai payung hukum, ini ada standar nasional pendidikan. Di sini dikatakan lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik Bapak Ibu. Nah, jadi dalam melangkah kita tidak perlu khawatir karena sudah ada dasar hukumnya, ada payung hukumnya, ya. Nah, dalam standar pendidikan nasional juga dikatakan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, ini Bapak Ibu, ya, kita diminta untuk membentuk nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suasana budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Mohon maaf, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Bahkan lewat kesalahan yang dilakukan pun anak bisa belajar Bapak Ibu, dengan cara tadi menghilangkan hama-hama yang mengganggunya dengan membentuk lingkungan yang positif sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian
dalam Standar Nasional Pendidikan juga dikatakan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, baik, sudah selesai juga akhirnya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensi atau perhatian yang Bapak Ibu berikan, juga waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian banyak kekurangan. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya memang bukan dari kependidikan dan dan sayalah di sini yang paling membutuhkan Bapak Ibu untuk bekerja sama menjalankan budaya positif, supaya di sini bisa terwujud lewat Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan semacam anjuran atau kebijakan untuk membuat peraturan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang nanti masing-masing kita bekerja sama mengatasi mewujudkan disiplin positif di sekolah ini. Dan nantinya untuk sekolah juga harus ada nilai-nilai kebijakan sekolah untuk mewujudkan budaya positif yang bisa mencakup ya seluruh warga sekolah. Demikian dari kami. Kalau ada pertanyaan, bisa saya jawab, kita jawab. Kalau tidak ada, ya kita tampung dulu. Barangkali saya yang kurang belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margiati SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan. Beberapa waktu yang lalu, guru di sekolah kami, Bapak Husni Mubarak SPD, melaksanakan sosialisasi untuk pengimbasan budaya positif. Ini luar biasa menurut saya, dan saya mendukung sekali kegiatan seperti ini. Karena apa? Pengimbasan budaya positif ini memang wajib dan harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Sehingga harapan besar saya adalah nanti semua lini, baik siswa, guru maupun tenaga administrasi di SMP 1 Sragi ini bisa menjalankan apa sih yang dimaksud dengan budaya positif. Dan budaya positif ini harus kita dukung. Untuk apa? Untuk jalannya sekolah agar lebih sesuai dengan aturan dan tentu saja sesuai dengan tujuan yang akan kita raih. Dalam kegiatan kemarin, saya sangat setuju ketika di dalam kegiatan itu disampaikan bahwa ada hal yang sangat urgen untuk segera dilaksanakan oleh siswa, yaitu bagaimana membudayakan budaya positif dimulai dari kelas. Sebagai contoh, di dalam melaksanakan aturan sekolah atau aturan di kelas itu akan lebih baik kalau itu justru dimulai dengan adanya semacam kesepakatan. Dengan kesepakatan atau semacam MOU antara siswa, internal siswa dengan guru, itu mereka sendiri yang menciptakan, sehingga tidak ada aturan yang memaksa mereka, tapi justru mereka yang menginginkan agar bagaimana kelas itu nanti bisa jalan. Itu sebagai contoh kecil saja. Misalnya, bagaimana caranya agar kelas selalu bersih, bagaimana agar ada infak rutin untuk kelas, bagaimana konsekuensinya bagi anak yang terlambat, apa konsekuensinya bagi anak yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu, misalnya seperti itu. Ini luar biasa menurut saya, dan saya mendukung positif. Seandainya setiap kelas nanti sudah melaksanakan hal itu, adanya kesempatan kelas, saya yakin anak-anak itu akan lebih berdisiplin tanpa harus mereka digembar-gemborkan setiap hari, karena mereka meyakini bahwa apa yang disepakati itu konsekuensinya adalah harus dilaksanakan bersama. Kemudian di dalam sosialisasi kemarin juga disampaikan oleh Bapak Husni bahwa reward maupun punishment, hukuman dan penghargaan dan hukuman itu bukan hal yang sesuatu yang harus selalu dilaksanakan. Karena apa? Ketika anak sudah dalam tataran kesadaran yang tinggi,
anak tidak butuh hukuman ataupun reward, tetapi sudah menjadi kesadaran bersama ketika melakukan hal-hal yang tidak baik, berarti dia akan mengalami konsekuensi sendiri ketika dia melaksanakan sesuatu yang baik, jika juga akan mendapatkan hal yang positif sendiri. Walaupun menurut saya reward maupun punishment ini masih tetap kita laksanakan, tapi itu pada tataran berikutnya. Kalau sudah mentok ketika anak memang benar-benar sudah keterlaluan mungkin dan sudah tidak ada penanganan yang lain, mungkin hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya itu masih tetap diperlukan. Tapi saya meyakini bahwa dengan adanya budaya anak-anak menyadarkan diri sendiri bagaimana saya harus berbuat, itu jauh lebih penting, karena dengan seperti itu anak akan sadar bahwa yang terbaik untuk saya itu akan saya laksanakan dan yang kurang baik pasti akan saya tinggalkan. Kira-kira seperti itu untuk pelaksanaan ini, semoga bisa dikembangkan, dan saya harap sosialisasi kemudian diseminasi untuk hal-hal positif seperti ini harus rutin dilaksanakan, karena kita memang harus selalu diingatkan untuk hal-hal yang baik dan juga untuk menghindari hal-hal yang kurang baik. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Ismi Handayani. Saya guru SMP 1 Sragi, mengampu mata pelajaran IPS. Setelah saya mengikuti pelatihan yang disampaikan oleh Pak Usni, saya terkesan sekali dan saya merasa senang karena saya mendapatkan hal baru, ilmu baru yang selama ini belum saya ketahui, yaitu tentang bagaimana kita memberikan reward atau kita bisa memberikan konsekuensi kepada siswa, dan mungkin masih banyak hal-hal baru lain yang saya dapatkan. Saya berharap dari guru penggerak ini akan bisa memberikan menularkan ilmu-ilmu yang lain pada saya. Terima kasih.